Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara mahasiswa, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam perkuliahan di semester ini dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Nah, sejarah pemikiran ekonomi Islam pada intinya adalah kita studi tentang ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan, dan yang kedua konteksnya adalah konteks pemikiran. Jadi yang dimaksud dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam itu adalah kajian tentang ekonomi Islam dalam konteks pemikirannya dengan menggunakan pendekatan sejarah. Baik, mata kuliah ini disajikan di program studi yang masuk pada rumpun ilmu ekonomi Islam atau ilmu ekonomi syariah. Dan biasanya mata kuliah ini disajikan di awal-awal ya, sebut sajalah sebagai bagian dari pengantar untuk studi ekonomi Islam lebih lanjut. Baik, untuk mengawali perkuliahan ini, kita coba dudukan terlebih dahulu. Artinya ada dua konsep. Ada konsep yang perlu dipahami di awal terkait dengan mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam ini. Pertama adalah konsep sejarah. Apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan sejarah? Eh, Kata kunci yang berkaitan dengan makna dari sejarah itu, pertama bahwa sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa yang masuk pada kategori sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Peristiwa yang tengah terjadi hari ini atau peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu tidak masuk pada kategori sejarah. Oke, jadi sejarah itu intinya adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kemudian yang kedua, bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi di masa lampau itu bisa dianggap sebagai sejarah. Nah, peristiwa yang terjadi di masa lampau itu baru dianggap sebagai bagian dari sejarah apabila peristiwa itu memiliki dampak yang besar bagi kehidupan berikutnya. Nah, ini menjadi kriteria yang kedua dari sejarah. Artinya tadi bahwa peristiwa yang terjadi di masa lampau itu bisa dianggap sebagai bagian dari sejarah apabila peristiwa yang terjadi di masa lampau itu memiliki dampak yang besar bagi kehidupan berikutnya atau bagi kehidupan sesudahnya. Sebut saja misalnya sebagai sebuah ilustrasi bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin di penghujung Khulafaur Rasyidin itu terjadi peristiwa yang disebut dengan tahkim. Tahkim itu adalah satu proses perdamaian di antara dua kubu yang bertikai dan bahkan berperang pada masa itu, antara kelompok Ali bin Abi Thalib di satu sisi dengan kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan di sisi yang lain. Lalu terciptalah tahkim, terciptalah perdamaian di antara keduanya. Nah, peristiwa tahkim ini bisa dianggap sebagai bagian dari sejarah. Kenapa? Karena pertama bahwa tahkim itu terjadi di masa lampau. Lalu yang kedua, tahkim itu berdampak besar bagi kehidupan berikutnya. Sebab setelah tahkim itu mengindikasikan bahwa fase Khulafaur Rasyidin, kekuasaan dipimpin oleh 3-4 khalifah itu berakhir dan kemudian masuk pada masa dinasti yang disebut dengan dinasti Umayyah dan kemudian dilanjutkan dengan dinasti Abbasiyah. Jadi saya kira itu yang pertama yang perlu dipahami ketika kita studi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam itu. Jadi pertama pahami dulu apa yang dimaksud dengan sejarah. Jadi sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau yang memiliki dampak yang besar bagi kehidupan berikutnya. Kemudian sebagai referensi lebih lanjut ada
definisi sejarah yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun bahwa sejarah itu tidak hanya dipahami sebagai suatu rekaman peristiwa masa lampau. Nah, ini lebih metodologis bahwa menurut Ibnu Khaldun, studi tentang sejarah itu bukan hanya sekedar mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Tetapi kata Ibnu Khaldun, yang paling penting adalah penalaran kritis untuk menemukan kebenaran sebuah peristiwa. Ya, oke. Jadi studi tentang sejarah itu bukan hanya sekedar mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di masa lampau, tetapi yang paling penting adalah interpretasi terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau itu. Atau dalam bahasa Ibnu Khaldun adalah penalaran kritis, ya, studi kritis terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau itu, lalu kemudian pada tingkatan tertentu bisa menemukan kebenaran dari sebuah peristiwa itu. Karena tadi bisa jadi karena banyak interpretasi, banyak penafsiran terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, dengan studi sejarah itu bisa menemukan kebenaran yang sesungguhnya dari peristiwa yang terjadi di masa lampau itu. Saya kira sudah sekalian itu yang pertama yang perlu dipahami ya. Konsep pertama yang harus dipahami adalah sejarah. Kemudian konsep yang kedua yang perlu dipahami ketika kita studi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam adalah konsep pemikiran itu sendiri. Apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan pemikiran itu? Pemikiran itu pada hakikatnya sama dengan makna konsepsi. Konsepsi itu adalah pengertian yang terdapat di dalam pikiran. Nah, jadi sesuatu yang masuk dalam pikiran seseorang, lalu kemudian pikiran itu direfleksikan dalam narasi, dalam kata-kata, dalam bentuk tulisan, maka itu sesungguhnya yang dimaksud dengan pemikiran itu. Jadi kalau bicara misalnya tentang pemikiran ulama ya, pemikiran ulama, apakah pemikiran ekonominya Abu Yusuf, apakah pemikiran ekonominya As-Saibani, Abu Ubaid, Yahya bin Umar, Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya, itu pada hakikatnya adalah konsepsi yang kemudian konsepsi itu masuk dalam pikiran ulama itu dan kemudian apa yang ada dalam pikirannya itu direfleksikan apakah dalam bentuk narasi, verbal atau misalnya dituangkannya dalam bentuk tulisan. Jadi itu sesungguhnya yang dimaksud dengan pemikiran itu adalah sesuatu yang ada dalam pikiran seorang ulama atau pikiran semua orang begitu yang kemudian pikiran itu direfleksikan. Apakah refleksinya itu dalam bentuk kata verbal atau bisa jadi dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, saya kira itu saudara sekalian untuk memahami apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan pemikiran. Berarti sudah ada dua konsep yang perlu dipahami oleh kita ketika studi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pertama adalah konsep sejarah, kemudian yang kedua adalah konsep pemikiran. Nah, sekarang kita coba hubungkan apa sih yang dimaksud dengan pemikiran ekonomi. Nah, kalau kita rujuk ya makna dari pemikiran itu bahwa pemikiran adalah serangkaian proses kerja akal dan kalbu yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dalam melihat berbagai persoalan yang ada, maka itu semua kemudian bisa kita turunkan ketika kita memahami atau akan memahami apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan pemikiran ekonomi Islam. Nah, pemikiran ekonomi Islam itu adalah serangkaian proses kerja akal dan kalbu. Jadi ada proses analitis, ada proses analisis yang menggunakan akal dan juga tidak sedikit menggunakan kalbu, hati nurani, perasaan begitu. Yang kemudian proses analisis yang dilakukan melalui akal dan kolbu itu dilakukan secara bersungguh-sungguh dalam melihat berbagai persoalan yang ada dalam kaitannya dengan ekonomi Islam. Gitu. Jadi pemikiran itu sebetulnya adalah produk akal atau bisa dilengkapi dengan produk kolbu yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi. Wabil khusus adalah ekonomi Islam.
yang kemudian sekalian dari proses akal dan kolbu itu dalam upaya untuk membangun sebuah paradigma ekonomi Islam yang mampu menjadi wahana bagi pembinaan dan pengembangan masyarakat yang berbasis ekonomi Islam itu. Nah, saya kira itu ya. Tapi kata kunci yang paling utama bahwa yang dimaksud dengan pemikiran ekonomi Islam itu adalah produk pemikiran yang kemudian produk pemikiran itu berkaitan dengan tema-tema ekonomi, wabil khusus adalah tema-tema yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Oke, nah kalau dirunut secara umum, maka kita bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan pemikiran ekonomi Islam itu adalah sebetulnya berkaitan dengan pemikiran ulama, berkaitan dengan pemikiran fuqaha yang memproduk fikih gitu, yang temanya adalah berkaitan dengan ekonomi Islam. Karena itu, saudara sekalian, ketika bicara tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam, fokus kita adalah mengkaji produk-produk pemikiran ulama di masa lampau yang berkaitan dengan masalah ekonomi Islam. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa pemikiran ekonomi Islam atau sejarah pemikiran ekonomi Islam itu dalam rangka mengkaji produk pemikiran ulama di masa lampau yang berkaitan dengan masalah ekonomi Islam. Karena itu saudara sekalian, nanti kajian kita tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam itu akan menyoroti pemikiran-pemikiran ulama masa lalu. Sebut saja misalnya ada Abu Yusuf, kemudian yang kedua ada Yahya bin Umar, ada Muhammad bin Hasan As-Saibani, kemudian ada siapa? Ada Abu Ubaid, ada Ibnu Taimiyah, ada Al-Ghazali, kemudian ada Asy-Syatibi, ada Al-Makrizi, dan seterusnya. Nah, kita akan mencoba melihat pemikiran ulama-ulama itu yang produk pemikirannya berkaitan dengan masalah ekonomi Islam. Saya kira itu, saudara sekalian, sebagai pengantar untuk memahami apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan ekonomi Islam itu. Nah, baik, selama satu semester ini kita akan berbicara terkait dengan beberapa produk pemikiran ekonomi Islam, terutama produk pemikiran ulama yang berkaitan dengan masalah ekonomi Islam. Yang pertama tentu sebagai dasar pijakan, kita akan mulai diskusi kita ini terkait dengan pemikiran ekonomi pada abad pertama Hijriah, yakni pada masa Rasulullah. Kita akan coba melihat apakah ada pemikiran atau bisa jadi peradaban yang berkaitan dengan masalah ekonomi Islam yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada masa Rasulullah SAW itu kan masa di mana Al-Quran diturunkan, kemudian masa di mana hadis Nabi keluar, sunnah Rasulullah SAW terwujud pada masa itu. Nah, kita akan coba menelusuri apakah pada masa itu Al-Quran misalnya sebagai masodhirul ahkam, kemudian hadis juga merupakan masodhirul ahkam, berbicara atau tidak berkaitan dengan masalah ekonomi Islam. Oke, kalau misalnya studi kita tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW itu selesai, maka kita akan lanjut kepada topik inti berikutnya, berbicara tentang pemikiran ekonomi masih abad ke-1 Hijriah, yakni pada masa Khulafaur Rasyidin. Tentu nanti akan memiliki karakteristik yang berbeda. Bagaimana misalnya pemikiran ekonomi yang muncul pada masa Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana pemikiran ekonomi yang muncul pada masa Umar bin Khattab, bagaimana pemikiran ekonomi yang muncul pada masa Utsman bin Affan, bagaimana pemikiran ekonomi yang muncul pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat khalifah yang ada pada masa Khulafaur Rasyidin akan kita lihat produk pemikirannya atau bisa jadi peradabannya yang muncul pada masa itu yang berkaitan dengan masalah ekonomi Islam. Kemudian topik inti yang berikutnya kita akan coba menelusuri pemikiran ekonomi pada abad kedua Hijriah. Nah, pada abad kedua Hijriah ini
ada dua ulama yang muncul pada masa itu, yakni Abu Yusuf dan Asy-Syaibani. Dan nanti ada juga ya Asy-Syaibani dan Abu Ubaid. Nah, kenapa ini kita coba pilah menjadi dua topik inti yang berbeda antara Abu Yusuf di satu sisi, kemudian Asy-Syaibani dan Abu Ubaid di sisi yang lain, karena memang masanya yang agak berbeda. Abu Yusuf itu di awal-awal abad kedua, sedangkan Asy-Syaibani dan Abu Ubaid adalah generasi berikutnya setelah Abu Yusuf. Nah, ada karya monumental yang ditulis oleh Abu Yusuf yang nama bukunya adalah Kitabul Kharaj, atau orang seringkali menyebutnya dengan Al-Kharaj. Kitabul Kharaj ini adalah satu karya yang ditulis oleh Abu Yusuf yang lebih banyak bicara soal kebijakan fiskal. Atau dalam kerangka yang lebih luas lagi, kajian yang dikemukakan oleh Abu Yusuf itu lebih kepada ekonomi makro, lebih berkaitan dengan soal kebijakan fiskal, bicara tentang sumber pendapatan negara, kemudian bicara juga terkait dengan belanja negara, dan seterusnya. Nah, ini agak berbeda dengan produk pemikiran yang dikemukakan oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, Asy-Syaibani itu dengan menulis buku Al-Qasam, itu lebih banyak bicara tentang ekonomi mikro. Maka di situ dia bicara tentang produksi, dia bicara tentang konsumsi, dia bicara tentang sirkulasi. Nah, jadi agak berbeda antara pemikiran Asy-Syaibani di satu sisi dengan pemikiran Abu Yusuf di sisi yang lain. Abu Yusuf lebih makro, kemudian Asy-Syaibani lebih mikro. Lalu Abu Ubaid dengan Kitabul Amwalnya dia mencoba mengkonvergensikan di antara keduanya. Kadang di satu bab dia bicara ekonomi makro, tetapi di bab yang lain dia bicara tentang ekonomi mikro. Kemudian yang berikutnya topik inti akan kita bicarakan adalah pemikiran ekonominya Yahya bin Umar. Nah, Yahya bin Umar itu dia punya satu buku yang bisa menjadi landasan bagi pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Bukunya itu berjudul Ahkamus Suq. Dia banyak berbicara tentang soal mekanisme pasar yang kemudian pada perkembangan berikutnya dibahas juga oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya Al-Hisbah fil Islam. Oke, kemudian topik berikutnya akan kita bicarakan adalah pemikiran ekonomi yang muncul pada abad keempat Hijriah, yakni Al-Mawardi. Ada satu karya yang monumental yang ditulis oleh Al-Mawardi adalah Al-Ahkamus Sultaniyah. Nah, kata dia menyebutnya kan siasah. Siasah itu terbagi pada tiga. Ada siasah dusturiyah, ada siasah dauliyah, dan yang ketiga ada siasah maliyah. Nah, pemikiran ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Al-Mawardi itu masuk pada kategori yang ketiga, yakni siasah maliyah, dan dia lebih menekankan pada, hampir mirip sebetulnya dengan apa yang dikemukakan oleh Abu Yusuf, ya lebih berorientasi atau penekanannya lebih kepada soal yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, lebih banyak bicara soal pendapatan negara, kemudian sumber pendapatan negara, kemudian juga belanja negara dan sejenis-sejenisnya. Oke, lalu saudara sekalian, nanti topik inti berikutnya akan kita bicarakan adalah pemikiran ekonominya Al-Ghazali. Ini agak menarik nih, pemikiran ekonominya Al-Ghazali itu karena dia studi tentang ekonomi, memproduk pemikiran-pemikiran ekonomi yang menggunakan pendekatan tasawuf. Karena dalam sejarah perkembangannya Al-Ghazali itu adalah seorang sufi. Nah, karena dia seorang sufi, maka ketika studi tentang ekonomi Islamnya itu banyak menggunakan pendekatan tasawuf. Oke. Kemudian, saudara sekalian, yang berikutnya adalah pemikiran ekonominya Ibnu Taimiyah. Ada dua sebetulnya kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah yang bicara tentang ekonomi Islam ini. Pertama adalah As-Siyasah Syariah, kemudian yang kedua adalah Al-Hisbah fil Islam. Dia banyak bicara di situ di dua karya itu
Tetapi lagi-lagi bahwa produk pemikiran yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah itu lebih banyak bicara tentang apa? Tentang ekonomi makronya. Nah, kemudian masuklah kepada Asyatibi. Asyatibi sebagai seorang ahli di bidang usul fikih, kan? Lalu dalam beberapa ilustrasinya, yang ditulis oleh Asyatibi ketika dia mengkaji ya usul fikihnya, yakni yang tertuang dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Usul Syariah itu, dia banyak memberikan ilustrasi yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Nah, karena itu ada beberapa peneliti yang mengatakan bahwa secara tidak langsung Asyatibi telah memproduk pemikirannya berkaitan dengan masalah ekonomi Islam. Oke, kemudian yang berikutnya yang akan kita kaji adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang ulama yang serba bisa. Dia bisa bicara tentang sejarah, dia juga bisa bicara tentang sosiologi, dia juga bicara soal hukum. Tapi pada aspek-aspek tertentu dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun itu dia juga menyinggung persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Nah, nanti kita coba dalami lebih lanjut aspek-aspek pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Kemudian pemikiran berikutnya akan kita kaji adalah pemikiran ekonominya Al-Makrizi. Eh, Al-Makrizi itu di kisaran abad ke-14 Masehi ya, dia pernah melakukan studi, penelitian lah di Mesir. Dan di mana pada abad ke-14 Mesir itu mengalami krisis moneter. Nah, sehingga nanti saudara sekalian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-Makrizi itu lebih banyak bicara terkait dengan soal kebijakan moneter. Kalau tadi misalnya Abu Yusuf, kemudian siapa ya Al-Mawardi, kemudian juga Ibnu Taimiyah juga bicara terkait dengan kebijakan fiskal. Nah, Al-Makriji lebih banyak bicara soal kebijakan moneter. Tentu nanti juga kita akan baca misalnya dalam sejarah pemikirannya Al-Ghazali yang dia juga sebetulnya bicara juga soal kebijakan moneter. Saya kira nanti saling melengkapi antara pemikiran Al-Ghazali dengan pemikirannya Al-Makriji. Nah, saudara sekalian, pada topik inti berikutnya, kita akan lebih fokus pada pemikiran ekonomi kontemporer. Dan kalau yang tadi kita bicara tentang pemikiran ekonomi atau pemikiran ulama pada masa abad pertengahan, pada masa klasik masuk pada abad pertengahan, maka pada topik inti berikutnya kita akan lebih banyak bicara pemikiran ekonom muslim di era kontemporer. Ya sebut sajalah di abad ke-20 Masehi. Maka di situ ada beberapa pemikir muslim yang akan kita coba. Pertama, kita akan mencoba menelusuri bagaimana pemikiran ekonominya Bakir As-Sadr. Muhammad Bakir As-Sadr dalam karya yang sangat monumental yang berjudul Iqtisaduna. Di buku itu dia mencoba mengkritik sistem ekonomi kapitalisme. Di buku itu dia juga mencoba mengkritik sistem ekonomi sosialisme dan seterusnya. Lalu dia menawarkan satu sistem yang disebut dengan sistem ekonomi Islam. Kemudian topik inti berikutnya kita akan bicara tentang pemikiran ekonom muslim kontemporer lainnya. Misalnya kita akan coba telusuri bagaimana pemikiran ekonominya M. Amanan, kemudian Umair Capora, kemudian Monzerka, Nejatullah Siddiqui, dan lain sebagainya lah yang sejaman itu, dan itu munculnya di pertengahan abad ke-20 Masehi ini. Dan terakhir, topik inti yang akan kita bicarakan mencoba memetakan bagaimana produk pemikiran ekonomi Islam itu di Indonesia. Saya kira saudara-saudara sekalian, itulah beberapa hal yang akan kita bicarakan selama satu semester ini. Jadi ada 14 topik inti dari mulai pada masa Rasulullah SAW sampai pada masa kontemporer.
Oke, nah ini terakhir ada beberapa buku bacaan yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam studi kita tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Saya kira itu saja untuk kuliah pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.